Pada tahun 1048 di wilayah Pasindar, diperlihatkan Alp Arslan dengan zirah lengkap sedang berhadapan dengan pasukan yang lain. Alp Arslan kemudian maju bersama burung elangnya. Ia lalu berkata, jika ia adalah generasi keturunan Oghuz Turki, keponakan Sultan Turgul dan anak penguasa Khurasan yakni Chargi Bey. Alp Arslan kemudian menentang duel seseorang dari pasukan itu. Diharapkan yang bersedia menentang adalah orang yang memiliki garis keturunan yang seimbang dengannya. Dan film Alp Arslan Buyuk Selçuklu pun baru saja kita mulai. Hai sobat, di kesempatan kali ini kami akan membahas film sejarah Turki lagi. Kali ini akan mengisahkan tokoh pejuang Kesultanan Seljuk, yaitu Alp Arslan. Film ini akan berlangsung cukup lama untuk dibahas, karena memiliki jumlah episode yang cukup banyak. Untuk itu, teman-teman dapat like dan subscribe terlebih dahulu video ini jika kalian suka. Baiklah, siapkan kopi dan atur posisi santainya. Mari kita saksikan alur cerita film Alp Arslan episode pertama. 1 bulan sebelumnya di Kesultanan Seljuk, Sultan Turgul Bey baru saja tiba bersama para penasihatnya. Ia kemudian memanggil Hacı Hindistani dan menyuruhnya mengumpulkan para wazir, sebab ia akan mengumumkan siapa yang bakal jadi penerus tahta kesultanan nantinya. Has divanı tez topluyor. Usai semua petinggi berkumpul, Sultan Turgul pun memulai pidatonya. Devletimiz Akan tetapi, belum sempat ia menyampaikan tentang pewaris tahta, salah satu prajuritnya tiba dan baru saja terjadi pembantaian oleh pasukan Bizantium dari Kastil Ani. Kejadian ini membuat Sultan marah besar dan menunda pengumuman pewarisan tahta, lalu melakukan persiapan untuk peperangan di Anatolia kepada Bizantium. Ki bu zalim küffarın Sementara di Kastil Ani, bagian dari Bizantium, diperlihatkan rajanya yaitu Kekavmenos sedang bersama gubernur Vaspurakan, Pangeran Sartinel. Lalu Yanis, anaknya, tiba bersama beberapa orang Turkmenistan yang mereka tangkap. Di sini kemudian diketahui penyebab pembantaian di Vaspurakan tidak lain oleh Yanis, anak dari Kekavmenos itu sendiri. Sedang di tempat lain, yakni di perkemahan suku Merv, di mana tempat ini adalah tempat para anggota kesultanan yang dipimpin oleh Chargi Bey berkumpul. Para pangeran termasuk Alp Arslan dan kakaknya Sulaiman sedang memainkan permainan tradisional kok buru. Permainan tersebut berhasil dimenangkan oleh Alp Arslan yang memang selalu unggul dibanding pangeran-pangeran lainnya termasuk Sulaiman kakaknya sendiri. Tidak berselang lama, anak perempuan Chargi Bey tiba, yakni Begim Sefer Hatun, bersama Gubernur Emir Bozan, gubernur di wilayah Ghaznawi, sekitar Afghanistan. Sefer kini telah menjadi ratu di Kesultanan Ghaznawi, dan kedatangannya di perkemahan Merv untuk membicarakan kondisi sang suami, yaitu Sultan Mevdut. Rupanya sang sultan sedang mengalami kondisi sakit parah, dan bisa saja ia akan segera wafat kapan saja. Ada kemungkinan bakal terjadi perebutan tahta nantinya, sebab jika anaknya yaitu Mesut naik tahta, maka itu akan sangat rumit sebab Mesut anaknya masih sangat belia. Emir hak vaki olur ise Bizans Tidak berselang lama, pengantar pesan dari kesultanan tiba. Dari isi surat tersebut, Sultan menjelaskan tentang keadaan di Turkmenistan dan apa tindakan yang akan sedang ia ambil. Sultan akan mendeklarasikan perang kepada Bizantium, dan beberapa anggota dinasti dipanggil menuju kesultanan untuk mempersiapkan perang. Nama-nama mereka pun diumumkan. Mereka yang ikut adalah Hasan putra Musa Yapgu, Erbaskan putra Yusuf Yinal, dan Sulaiman anak Chargi Bey. Sangat mengejutkan sebab yang dipilih adalah Sulaiman dan bukanlah Alp Arslan yang dianggap sebagai pangeran yang kemungkinan besar akan naik tahta. Rupanya, sang sultan tidak ingin menerjunkan langsung Alp Arslan jika kondisinya tidak terlalu memburuk. Segeralah para putra pangeran bersiap-siap menuju ke Kesultanan Seljuk.
Alp Arslan yang tidak terpilih ikut dalam ekspedisi merasa gundah. Ia kemudian didatangi pengasuhnya, yaitu Ibu Akinai. Di sini, Ibu Akinai menceritakan masa lalu Alp Arslan yang menyebabkan mengapa ia sangat ingin mengikuti peperangan dan begitu gelisah ketika ia tidak dapat ikut andil dalam ekspedisi tersebut. 15 tahun sebelumnya, ketika Alp Arslan masih kecil, ia bermimpi sedang berada di tengah perang yang berkecamuk di Badar, yaitu perang pertama umat Islam di tahun 642 Masehi. Usai perang, ia ditemui seorang sahabat yang menurut Mimin kemungkinan besar adalah Ali bin Abu Thalib. Sahabat Rasul tersebut memberikan sebuah pohon kepada Alp Arslan, kemudian memintanya untuk menanam pohon tersebut, di mana semestinya pohon itu ditanam. Ia kemudian melihat sebuah pintu, dan sahabat itu memintanya untuk membuka pintu tersebut. Namun, baru saja ia mendekati pintu, ia segera terbangun. Alp Arslan kemudian menemui ibunya, yang ternyata sedang menanam pohon yang mirip dengan pohon yang ada di dalam mimpinya itu. Oğuz soyuna yurt edeceksin. Gel. Usai Alp Arslan menceritakan mimpinya kepada sang ibu dan selesai menanam pohon, seketika mereka mendapati serangan dari pasukan Bizantium. Dari peperangan tersebut, Ibu Akinai harus kehilangan suaminya, sedang Alp Arslan sendiri harus kehilangan sang ibu. Alp Arslan sempat melepaskan anak panah kepada salah satu prajurit Bizantium hingga berhasil memberi luka pada dahinya. Dari sini, Alp Arslan akan selalu mengingat siapa pemilik luka itu, agar nantinya ia dapat melakukan balas dendam. Sementara prajurit pemilik luka itu tidak lain adalah Kekafmenos. Kekafmenos dan anaknya Yanis mendapatkan surat rahasia dari mata-mata mereka di Seljuk. Berita yang mengabari jika Seljuk akan segera melakukan serangan kepada mereka. Segera ia mengirim surat lainnya kepada mata-matanya di wilayah Ghazvani untuk merencanakan sebuah penyerangan. Di Sukumerv, Cagribay akhirnya resmi melepaskan para pangeran yang akan berangkat ke Kesultanan Seljuk. Dan di Kastil Ani, mereka kemudian kedatangan Panglima Konstantin Lukas yang dikirim langsung oleh Raja Bizantium bersama Roman Diogen. Di perjalanan, kelompok bangsawan Seljuk itu mendapat serangan tiba-tiba dari pasukan yang tidak dikenal. Hal ini menyebabkan pertikaian tidak terhindarkan lagi. Di tengah pertikaian, ketika mereka telah terdesak dan hampir saja dikalahkan, segera bantuan datang dari kelompok Alp Arslan. Singkatnya, mereka pun berhasil mengalahkan pasukan yang tak dikenal itu dan membawa salah satunya yang masih hidup. Tak berselang, mereka pun sampai di Kesultanan Seljuk dan disambut oleh Sultan Tugrul dengan wajah yang tegang, sebab salah satu keponakannya mendapatkan luka yang cukup serius. Di sini juga Sultan Tugrul kebingungan mengapa Alp Arslan ikut dengan mereka ke Kesultanan. Rupanya kedatangan Alp Arslan tidak lain karena membawa sebuah surat dari Cagribay yang tak sengaja ditinggalkan oleh kakaknya yaitu Sulaiman. Penyerangan terhadap para pangeran tentu membuat Sultan Tugrul harus mencari tahu siapa orang di balik pengkhianatan itu. Mereka tidak dapat memperoleh informasi dari salah satu anggota prajurit yang tidak dikenal itu, sebab rupanya lidah mereka telah dipotong. Akan tetapi, Alp Arslan mendapatkan petunjuk lain melalui kayu panah yang mereka miliki. Kayu panah tersebut terbuat dari pohon yang tidak tumbuh dimanapun selain di wilayah Ghazne atau Ghaznawi. Alp Arslan kemudian meminta agar diizinkan untuk pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Ghaznawi.
Sultan pun mengizinkan itu dan Alp Arslan bersama kelompoknya akan segera menuju wilayah Ghaznawi untuk penyelidikan. Di tengah perjalanan saat ingin kembali ke perkemahan, Alp Arslan terganggu dengan kudanya yang tiba-tiba mengejar sebuah kuda misterius yang seketika berlalu di hadapan mereka. Kuda itu kemudian membawa Alp Arslan ke sebuah sumur kecil, dan rupanya di dalam sumur telah ada seseorang gadis yang sedang Ne terjebak. ararsın burada? Bizans peşimdedir. Alp Arslan pun segera menyelamatkan gadis itu. Akan tetapi, baru saja ia hampir berhasil menyelamatkan sang gadis, tiba-tiba Haydi Karabeyim. Haydi aslanım. Dayan beyim, yettik. Davranın. beruntungnya Alp Arslan segera mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya yang berhasil menyusulnya. Alp Arslan segera membawa gadis itu ke suku Merv. Beyim. Di malam hari, gadis itu kemudian siuman dari pingsannya. Ibu Akinai yang merawatnya kemudian memberikan pakaian orang-orang Seljuk. Terungkap jika gadis itu bernama Akça, dan ketika itu ia sedang dalam keadaan melarikan diri dari kejaran prajurit Bizantium yang telah membantai Turkmenistan, dan sisanya akan dijadikan budak, sama halnya seperti Akça. Akça pun diizinkan tinggal untuk beberapa waktu di perkemahan suku Merv. Di keesokan harinya, nampak Alp Arslan terkejut bahagia ketika melihat kuda miliknya yang sebelumnya terluka kini sudah bangkit dan selamat dari kematian. Tidak itu saja, Alp Arslan juga semakin terperangah ketika melihat kecantikan Akça yang menggunakan pakaian Seljuk. Mulailah terlihat rasa cinta di mata Alp Arslan. Usai berbincang singkat, para kesatria-kesatria Alp Arslan tiba dan mereka akan segera pergi ke wilayah Ghaznawi untuk mencari tahu tentang siapa dalang di balik penyerangan mereka kepada Pangeran Seljuk. Sağ olasın abi. Setibanya di Ghazne atau Ghaznawi, Alp Arslan segera disambut oleh Gubernur Emir Bozan. Emir Bozan adalah penjaga perbatasan di wilayah mereka, dan bagaimana bisa wilayah mereka dapat ditembus oleh penyusup dan bahkan dapat mengancam nyawa Kesultanan Seljuk. Gubernur Emir Bozan meminta diberi waktu, dan ia akan segera melakukan penyelidikan. Alp Arslan dan yang lainnya pun pergi untuk menginap semalam di sebuah penginapan. Akan tetapi, ketika mereka berada di penginapan tersebut, ada yang nampak aneh. Penginapan itu cukup baik, dan ketika kedatangan mereka, penginapan itu malah sunyi di siang hari. Lalu tiba-tiba, rupanya mereka segera memperoleh penyergapan dari pasukan bayaran. Beruntung, mereka berhasil menghalau para prajurit itu. Sama seperti sebelumnya, para prajurit itu tidak memiliki lidah hingga tidak dapat memberikan informasi apapun kepada Alp Arslan. Alp Arslan segera kembali menemui Gubernur Emir Bozan. Mereka mencurigai si gubernur sebab hanya ialah yang mengetahui di mana Alp Arslan dan para kesatrianya akan bermalam. Akan tetapi Emir Bozan segera mengelak dan ia segera membunuh salah satu petingginya dan berkata jika dalang dibalik penyerangan mereka adalah bawahannya itu sendiri. Didapati surat-surat dari Bizantium di kamar bawahannya itu. Emir bahkan memastikan jika ia tidaklah seorang pengkhianat dengan memberikan pedangnya agar kepalanya dipenggal. Alp Arslan kemudian memaafkan Emir Bozan namun dengan ancaman jika Emir Bozan tidak akan dapat dengan Bizantium. Di sisi lain dekat wilayah Pasinler, Sulaiman dan prajurit yang lain datang untuk sekedar mensurvei wilayah Anatolia. Kemudian mereka mendapati serangan tiba-tiba dari Yanis dan pasukan Ani. Dalam pertempuran itu, salah satu pangeran harus tewas. Dia adalah Hasan. Kejadian ini membuat Sulaiman tentu saja benar-benar bersedih. Hasan! Hasan! Hasan!
Di perkemahan suku Merv, genderang ditabuh menandai para pangeran telah tiba dari kesultanan. Awalnya kedatangan mereka sangat dinanti oleh rakyat Merv, namun tidak ada senyum di wajah mereka, sebab mereka sedang membawa seorang nyawa seorang pangeran. Istri Hasan yang sedang dalam kondisi hamil kemudian diberitahu jika suaminya Hasan telah wafat. Hal ini membuatnya menangis sejadi-jadinya. Duka pun kini menyelimuti suku Merv. Berita kematian Hasan juga sampai di telinga Sultan Tugrul. Sultan yang amat marah segera mendeklarasikan perang terhadap Bizantium dan mengirim surat kepada Bizantium di Kastil Ani. Lalu di Kastil Ani itu sendiri, Yanis yang mengira jika ayahnya akan senang mendengar kabar kematian Hasan malah mendapat makian. Sebab kematian keponakan Sultan sama saja dengan meminta perang kepada Seljuk. Kini mereka harus bersiap menghadapi pasukan Seljuk yang kini akan bergerak ke perbatasan. Tidak ada cara lain. Kekafmenos harus menerima surat deklarasi perang dari Sultan Tugrul. Di suku Merv, surat dari Sultan juga tiba dan mengabari jika semua anggota keluarga Seljuk segeralah bersiap-siap untuk melakukan peperangan di Anatolia. Persiapan pun dimulai. Dan kedua belah pihak kini bersama-sama menuju ke wilayah pertempuran di wilayah Pasinler. Di salah satu tempat tersembunyi diperlihatkan pertemuan yang akhirnya mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik pertikaian yang akan terjadi. Ia tidak lain adalah Emir Bozan itu sendiri. Emir Bozan secara rahasia bertemu dengan Kekafmenos untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Sedang di tempat rahasia lainnya juga diperlihatkan Kunduri, salah satu wazir Sultan. Ia sedang menemui seseorang bernama Ibrahim Yinal yang juga merupakan saudara dari Sultan, di mana mereka juga memiliki tujuan untuk menghancurkan Kesultanan Seljuk dan mengambil alih tahta kesultanan. Di Pasinler, akhirnya kedua belah pihak telah bertemu, dan kejadian di awal film adalah kejadian pada saat ini. Alp Arslan yang mengumumkan duel kepada para petinggi Bizantium diterima dengan baik oleh seorang pangeran Bizantium, yakni Pangeran Sortinel. Setelah kedua pangeran tersebut berhadapan, duel pun terjadi. Di perkemahan, Akce yang diketahui sebagai pendatang, namun kini mendapatkan kepercayaan, berpura-pura memasuki kemah Chagri Bey sekedar membawa dupa. Akan tetapi, ketika ia berada di hadapan Chagri Bey yang sedang tertidur, seketika rupanya Akce adalah mata-mata Bizantium. Dan apa yang selanjutnya akan terjadi pada Chagri Bey, kita akan menyaksikannya pada episode 2. Sedang duel masih terjadi di Pasinler antara Alp Arslan versus Sortinel. Setelah hampir saja menang, Sortinel melemparkan abu hingga Alp Arslan kesulitan untuk melihat. Lalu apa yang akan segera terjadi kepada Alp Arslan dalam duel tersebut? Kita juga akan menyaksikannya di episode 2. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah film ini cukup menarik untuk dibahas hingga tuntas? Silahkan memberitahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik kami yang lainnya. Kami akhiri video ini, sampai jumpa di episode 2.